Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke HP Hikmah Pantun. Masya Allah, bahasa pantun saya. Ada buah markisa dari Pondok Aren, rambutan nyonya dari Bali Matraman. Buat para pemirsa yang udah pada keren-keren, semoga terus hatinya selalu beriman. Amin. Kita lanjutkan, sahabat, saudaraku tercinta, karena Allah. Wal maqalatul asyiratu. Dan makalah yang ke-10. An ba'di zuhadi. Dari sebagian ahli zuhud. Siapa ahli zuhud? Mereka adalah alladina, orang-orang yang ihtakiru ad-dunya. Mereka betul-betul sudah nggak membutuhkan dunia. Maksudnya bukan berarti nggak memakai dunia karena masih tinggal di dunia, tapi hatinya nggak ada kecenderungan untuk menjadi modal utama keduniawian. Jadi dunia dipakai untuk di mana kebahagiaan, kedapatan ridho Allah dunia akhirat. Apa isinya? Man aznaba dzamban wa huwa yadhaku. Siapa orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, dan dalam melakukannya wahwa yadhaku, dalam kondisi dia tertawa, fa innallaha, maka sesungguhnya Gusti Allah yudkhiluhun nara, niscaya akan memasukkan dirinya ke jurang api neraka, wahwa yabki, dalam kondisi dia menangis. Waman, dan siapa orang, yang sedangkan siapa orang atau yang dia patuh taat menjalankan perintah Allah, wahwa yabki, dalam kondisi dia sedih mengingat dosa-dosa yang lalu, dalam kondisi taat ibadah kepada Allah dia menangis, fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Gusti Allah yudkhiluhul jannata, niscaya memasukkan hamba yang demikian kelak ke dalam surganya, wa huwa yadhaku, dan dalam kondisi dia tertawa riang gembira. Jadi ingat hadis Nabi yang lain di mana kata Nabi, kulla ainin baqiyatun yaumal qiyamah. Besok semua mata itu akan menangis pada hari kiamat, kecuali 3 pasang mata. Siapa yang memiliki 3 pasang mata ini? Nabi menyebutkan, illa ainan goddat min maharimillahi ta'ala. Sepasang mata yang besok mereka nggak menangis, semua pada menangis, yaitu sepasang mata yang pemiliknya di dunia, di saat ada kesempatan untuk melihat hal-hal yang diharamkan, dia bisa palingkan pandangannya. Dia bisa pejamkan matanya untuk tidak melihatnya. Dan yang berikutnya kata Nabi, wa'ainan, dan pasang mata lagi, saharat fi sabilillah. Sepasang mata yang kedua, yang dimana dia tidak tidur malam. Bukan karena begadang, bukan karena ngupi, bukan karena nungguin nonton bola, tapi dia pakai melek matanya untuk beribadah di malam hari. Di saat sepertiga malam, orang-orang sedang asik tidur, dia terjaga dari tidurnya. Dan setelah terjaga, dia bebersih, dihamparkan sejadahnya. Kemudian dia habiskan waktu sepertiga malam sampai datangnya waktu subuh, melek matanya untuk memperbanyak munajat, qiyamul lail, berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa begini? Dalam keterangan yang lain sampai Sayyidina Ali menyebutkan, man sahiral layal faqad farihan nahar. Siapa orang yang malamnya dipakai buat ibadah kepada Allah, niscaya di siang harinya Allah berikan ketentraman dan kenyamanan pada hatinya. Dan sepasang mata yang ketiga kata Nabi, wa ainan kharajat minha mithla ru'sil lubab min khasyatillah. Sepasang mata yang di saat dia mungkin sedang ibadah, apakah sepertiga malam ataukah mungkin di luar sepertiga malam, ini sepasang mata dipakai untuk ibadah. Di saat dia ibadah, dia muhasabah, merenung, dan di saat merenung
kebayang zunubi mislu a'dadir rimali. Ya Allah, dosa-dosa hamba banyaknya percis kayak pasir yang ada di lautan. Fahabli taubatan ya dzal jalali. Berikan hidayah ke dalam hati ini ya Allah. Sebelum hamba kembali ke hadapanmu meninggal dunia, ada rasa hidayah untuk bertobat memperbaikinya. Sementara setiap hari umurku bukan makin nambah tapi makin kurang. Sementara dosa-dosaku terus makin bertambah. Tidak terasa di saat dia munajat, di saat dia introspeksi diri, di saat dia muhasabah, evaluasi diri, kharajat minha mithla ru'sil lubab min khasyatillah. Bergelinang air mata, berderai air matanya, walaupun hanya sebetas sebesar kepala lalat. Bukan karena apa-apa, karena semata-mata takut karena Allah. Maka ini sepasang mata yang ketiga yang besok di yaumil kiamah gak akan mungkin menangis. Bahkan sebaliknya siap Allah masukkan ke surganya dalam keadaan tertawa. Ingat, sepasang mata yang ada kesempatan buat berbuat maksiat, dia bisa palingkan pandangannya. Kedua, sepasang mata yang dipakai untuk begadang tapi ibadah kepada Allah. Dan sepasang mata yang di saat dia sedang merenung, munajat kepada Allah, berlinang, berderai air mata. Semoga diri kita masuk mata ini termasuk daripada 3 pasang mata yang kita bahas kali ini. Bahasa pantun saya, jangan mengais karena tahta, tapi mengaislah karena betul-betul merasa. Jangan menangis karena cinta, tapi menangislah karena banyak diri ini dengan perbuatan dosa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.